Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan Bu Yani hari ini. Meskipun mentoring kita masih online, tapi kita tetap semangat ya. Hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang berdoa. Seberapa sering kita mendengar kata berdoa? Pasti teman-teman semuanya sering mendengar kata berdoa. Tapi seberapa seringkah kita sudah berdoa? Dan mengapa kok kita tidak bisa melakukan berdoa itu dengan konsisten, dengan rutin ya. Berdoa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Seperti kita bernafas menghirup udara, demikianlah sebenarnya kita harus melakukan doa di dalam hidup kita ya. Coba teman-teman sekarang tahan dulu, tahan nafas dulu, mungkin 1 detik masih kuat, 2 detik masih kuat, 5 detik, 10 detik, 20 detik. Nah, disitulah kita akan merasakan kesesakan ya. Ketika kita menahan nafas kita akan merasa sesak, sama seperti ketika kita tidak melakukan doa. Kita akan merasakan kekeringan secara rohani kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa adalah perintah Tuhan. Karena berdoa, Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan kepada kita. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang melupakan doa. Banyak orang yang menganggap doa itu nggak penting. Doa itu nggak perlu. Yang perlu itu usaha kita. Yang penting usaha kita, kerja kita kayak gitu. Enggak. Berdoa itu penting. Ya, berdoa itu sangat-sangat penting. Seperti yang Bu Yani bilang tadi, berdoa itu adalah nafas hidup setiap orang yang percaya kepada Yesus. Doa juga bisa dibilang alat komunikasi kita dengan Tuhan. Teman-teman kalau di dalam keluarga biasanya ya berkomunikasi enggak dengan orang tua? Berkomunikasi enggak dengan saudara kalian? Pasti iya. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah komunikasi, kalau kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah berbicara sama Tuhan, ya kita nggak akan tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita butuhkan, gitu ya. Jadi berdoa itu sangat-sangat penting dalam hidup kita. Bu Yani mau tanya sama teman-teman, kenapa kok kita jarang berdoa? Iya, pasti kita akan jawab sibuk, kita akan jawab malas, kita akan jawab nggak punya waktu Bu, karena banyak kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan yang harus dilakukan. Tetapi Bu Yani mau sampaikan lagi bahwa berdoa itu adalah nafas kita. Bahkan di dalam lagu ada yang mengatakan begini, lupa berdoa. Jadi teman-teman, Bu Yani mau sampaikan, dalam kesibukan apapun, dalam kesempatan apapun, teman-teman jangan melupakan yang namanya berdoa. Mengapa? Ya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Kita bisa bebas meminta sesuatu, kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan dari Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kita ya. Jadi hari ini Bu Yani pengen setiap kita punya komitmen untuk melakukan doa di dalam hidup kita. Jangan malas berdoa. Jangan punya alasan untuk tidak melakukan berdoa. Karena dengan doa kita mampu melakukan sesuatu. Doa itu punya peranan penting di dalam hidup kita. Ya, dengan berdoa hidup kita bisa diberkati Tuhan. Dengan berdoa kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Jadi teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama komitmen untuk melakukan doa di dalam hidup kita. Tidak hanya melakukan doa untuk makan, tidak hanya melakukan doa untuk tidur, tidak hanya mau melakukan doa untuk berangkat sekolah,
tetapi kita punya waktu khusus di mana kita ini bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Nah, terima kasih teman-teman, hari ini kita sudah sama-sama belajar. Kita mau praktekkan, Bu Yani percaya dengan kemauan, dengan usaha kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama belajar Tuhan tentang doa. Ajar kami untuk melakukannya setiap waktu. Ajar kami Tuhan mempunyai waktu khusus dengan Engkau Bapa, supaya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Apapun yang menjadi pengharapan mereka, apapun yang menjadi cita-cita mereka, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang menyediakan, Engkau yang akan menyempurnakan, Engkau yang akan Tuhan mencukupkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap anak-anak kami dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dengan kepandaian yang daripada Tuhan. Terlebih Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada setiap anak-anak kami hati yang takut akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bertemu lagi teman-teman. Untuk minggu depan kita mau sama-sama belajar lagi, lebih lagi mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Selamat jumpa.